Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang tanaman karet. Adapun yang kita bahas dalam video ini adalah sejarah tanaman karet, nilai ekonomis tanaman karet, manfaat tanaman karet, serta budidaya tanaman karet. Nah, sebelum kita langsung ke sejarahnya, apa sih tanaman karet itu? Tanaman karet atau dengan bahasa latinnya Hevea brasiliensis merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh hingga 30 tahun lamanya. Nah, tanaman karet ini sendiri bisa mencapai ketinggian 15 hingga 20 meter pada tanaman karet normal. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter, di mana terdapat pembuluh lateks. Nah, lateks ini yang biasanya menjadi getah. Oleh karena itu, fokus pengelolaan tanaman karet adalah bagaimana mengelola batang tanaman ini seefisien mungkin untuk selanjutnya akan disadap atau diambil getahnya yang akan menjadi lateks. Tanaman karet sendiri pertama kali dikenal di Eropa sejak ditemukan di benua Amerika oleh seseorang yang bernama Christopher Columbus pada tahun 1476. Nah, lalu istilah rubber pada tanaman karet mulai dikenal setelah seorang ahli dari Inggris pada tahun 1770 melaporkan bahwa karet mulai digunakan sebagai bahan penghapus dari tulisan pensil. Nah, kemudian masyarakat Inggris mengenalnya dengan nama rubber yang artinya penghapus. Nah, di Indonesia itu sendiri tanaman karet pertama kali diperkenalkan oleh Hofland pada tahun 1864. Nah, Hofland ini adalah orang Belanda pada masa penjajahan dulu. Awalnya tanaman karet ditanam pada kebun raya Bogor sebagai tanaman koleksi, dan selanjutnya karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di Indonesia ke beberapa wilayah hingga saat ini. Untuk nilai ekonomi tanaman karet itu sendiri, fungsi ekonomi dari tanaman karet yang paling menonjol di Indonesia adalah sebagai sumber pendapatan bagi lebih dari 10 juta petani dan menyerap sekitar 1,7 juta tenaga kerja, memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perolehan devisa negara. Harga karet itu sendiri dipengaruhi oleh aktivitas impor-ekspor dunia. Contohnya pada tahun 2011, Indonesia mengalami penurunan harga karet karena ketersediaan karet di dunia sangat melimpah. Pada saat itu Thailand menjadi negara salah satu penghasil karet terbesar juga. Nah, berapa harga karet pada saat ini? Nah, pada salah satu wawancara, Presiden kita Joko Widodo pernah menyebutkan bahwa harga karet pada saat ini adalah 5.000 hingga 9.000 per kilo. Kenapa bisa menjadi lebih mahal pada sebelumnya? Karena ujar Jokowi, karet menjadi salah satu bahan pengaspalan sehingga dapat menaikkan nilai jual karet. Untuk pemasarannya itu sendiri, pemasaran hasil karet di Indonesia masih banyak mengandalkan ekspor atau menjualnya ke luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara kedua yang menghasilkan karet terbesar di dunia. Kebanyakan pemasaran ini banyak digunakan untuk produksi manufaktur atau otomotif, khususnya pada produksi ban. Apa fungsi karet? Apa kegunaannya? Banyak sekali fungsi karet. Oke, pertama kita melihat dari fungsi sebelum disadap, atau kita lihat dari pohonnya dulu. Kita ketahui bahwa penghasil oksigen adalah pohon ya. Jadi tanaman karet yang belum ditebang atau masih hidup dengan kondisi daun yang rimbun akan menghasilkan oksigen yang kita bisa nikmati setiap harinya dengan gratis. Nah, lalu apalagi?
buahnya. Buah karet bisa juga dibuat cemilan seperti yang ada di contoh di gambar di atas itu, di belakang. Nah, apalagi, nah, karet merupakan salah satu bahan pokok industri pembuatan ban, pembuatan trampolin, dan banyak lagi. Tentunya hanya bukan ban, tetapi juga seperti sepatu yang kita gunakan juga banyak yang terbuat dari karet, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti karet gelang dan pembuatan pendeng. Untuk proses budidaya tanaman karet itu sendiri tentunya tidak berbeda jauh dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Yang perlu kita pahami dalam pembudidayaan tanaman karet adalah yang pertama adalah syarat tumbuh tanaman karet itu sendiri. Tanaman karet memiliki syarat tumbuh dengan baik jika wilayah dengan temperatur 24 sampai dengan 18 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata 1.500 hingga 2.000 mm per tahun. Terpapar sinar matahari terpapar sempurna selama 5 sampai 7 jam. Tanaman karet juga memerlukan tingkat kelembaban yang tinggi untuk tumbuh. Memiliki pH sekitar 5 sampai dengan 6 hingga batas toleransi 3 sampai dengan 8. Nah, karet ini sendiri cocok ditanam di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Untuk penyemaian tanaman karet, biji akan direndam selama 3 sampai 5 jam lalu akan ditanam. Selanjutnya akan kita rawat, memberikan penyiraman dan pemberian pupuk POC NASA selama 3 bulan lalu kita pindahkan menjadi bibit dengan ukuran bedengan 60 kali 60 yang selanjutnya akan kita teruskan ke penanaman lahan. Pengolahan tanah serta penanaman. Nah, untuk pengolahan tanahnya dulu, pada tanaman karet kita akan membuat lubang sebelum menanam, lalu kita akan memberikan pupuk. Salah satu pupuk dasar yaitu pupuk kandang, lalu kita tanam karet dengan lubang sekitar 40 kali 40 cm. Kedalaman juga sedalam 40 cm. Lalu kita akan menimbunnya sehingga kondisi akar polybag tidak terlihat dari permukaan. Pemeliharaan tanam karet ini juga kita perlu mengendalikan dengan cara mengendalikan hamanya dengan cara memberikan pestisida ataupun dengan cara manual. Kita akan melakukan pemangkasan, membuang tunas palsu dan tunas cabang sebelum tunas berkayu, pemotongan ujung tunas, pengguguran daun maupun pengeratan batang. Penyanggulan merupakan cara yang paling direkomendasikan. Nah, penanaman tumpang sari pada lahan karet merupakan salah satu tips yang sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan karet itu sendiri sebelum karet siap menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sang petani. Nah, pemupukan. Agar pertumbuhan tanaman karet semakin cepat dan semakin matang, pemupukan perlu dilakukan. Pergantian musim penghujan ke musim kemarau merupakan saat yang paling tepat untuk memberikan pupuk yang berupa pupuk urea, SP36, dan KCL dengan perbandingan dan frekuensi yang sesuai dengan umur pohon karet itu sendiri saat dipupuk. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi tentang tanaman karet. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini hanyalah pembelajaran. Terima kasih.